Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Megi Zukri, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 Guru Madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404113907. Saat ini saya mengajar di MAN 1 Indragiri Hulu. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kembali lagi bersama saya guru Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan membaca doa dan disiapkan. Oke, doa dipimpin oleh ketua kelas. Ista'idu Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ta'zimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Ini kelas 12-3. Andika. Dea. Desta. Rifki. Sri. Syafina Elisa. Oke. Sebelum kita mulai, kita flashback dulu di minggu kemarin, yang mana kita membahas tentang masuknya Islam di Eropa atau masuknya Islam di Asia Tenggara. Dan sekarang kita masuk ke materi, yaitu adalah peran ulama dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yaitu adalah ulama yang disebutkan adalah Wali Songo. Wali Songo itu berapa? 9. Ada 9 Wali Songo. Yaitu adalah Songo diambil dari bahasa Jawa, yaitu artinya 9. Itu peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kita yaitu adalah peserta didik mengidentifikasikan nama-nama tokoh Wali Songo dan biografinya. Biografi itu adalah data atau latar belakang dari Wali Songo. Yaitu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang berikutnya, peserta didik mampu menyimpulkan strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan pelaksanaannya pada konteks keahlian kekinian di Indonesia. Yang terakhir, peserta didik memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan para Wali Songo. Oke, lanjut, yaitu kita beralih ke peta konsep. Oke, peta konsep itu Wali Songo. Wali Songo itu ada 9. Terus kita ke biografinya, strategi dakwahnya,
Terus peran terhadap peradaban di Nusantara. Apa saja peran dia di Nusantara. Terus yang terakhir yaitu keteladanan. Oke, prawacana. Apa itu prawacana? Pendahuluan. Oke, pendahuluan yaitu kata wali dalam bahasa Arab artinya yaitu pembela, teman dekat dan pimpinan dalam pemakaiannya sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Indonesia. Yaitu terus yang berikutnya, pada abad ke-15 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah terus Sunan Ampel, Sunan Bonang, terus Giri, Sunan Gajah, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian biografi Wali Songo, yaitu adalah bagi masyarakat Islam Muslim yang di Indonesia disebutkan Wali Songo memberi makna khusus terhadap perbedaan tokoh-tokoh berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi di Pulau Jawa. Oke, ini nama-namanya 9 Wali Songo. Yang pertama ada terus terus Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, terus Sunan Gajah, Raden Kasim, Sunan Kudus, Raden Jafar Sadri, Sunan Muria, Raden Umar Salim, Sunan Gunung Jati, Raden Jati Hidayatullah. Oke, itu 9 Wali Songo. Habis suara ya. Oke, masih semangat? Oke. Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa bisa diterima dengan baik oleh warga masyarakat Indonesia? Ya, karena kedatangan Wali Songo tidak dianggap oleh warga Indonesia sebagai ancaman. Kenapa mereka tidak merasa sebagai ancaman? Karena Wali Songo datang ke Indonesia, menyebarkan agama Islam ke Indonesia itu dengan cara yang baik. Nah, betul. Salah satu caranya apa? Salah satu cara Wali Songo menyebarkan Islam Indonesia melalui budaya dan kesenian. Nah, apa budayanya? Budaya seperti apa? Wayang kulit. Terus? Lagu. Terus? Permainan dan lain-lain. DLL. Oke, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Muria. Nah, ada perbedaan pendapat terkait asal usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki. Nah, dari Turki, dan ada pendapat lainnya menyatakan bahwa dari Kahsan, sebuah tempat di Persia. Sebagai Persia itu di mana? Di Iran, negara bagian Timur Tengah. Oke, Iran, tahu Iran ya? Tahu Iran. Berapa BBM di Iran seliter? Kalian tahu? 2000. Salah. Ada yang tahu BBM di Iran berapa? 700. Dikit lagi. 600 perak. Kenapa bisa murah? Karena ekonominya rendah. Karena dikena embargo dari
Amerika Serikat. Makanya dia memproduksi barang-barangnya sendiri dan menjualnya di dalam negara sendiri. Minyak diolah sendiri karena kena sanksi oleh dunia. Makanya dia mengembangkan teknologi sendiri seperti mengembangkan nuklir. Nah, pokoknya seperti kebutuhan militer. Oke? Yang berikutnya ada Sunan dan Ampel. Raden atau Raden? Raden Rahmat, bukan Pak Rahmat ya. Raden Rahmat, Pak Rahmat dah pindah. Siapa Sunan Ampel atau Raden Rahmat? Siapa? Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dwarawati, istri Raja Brawijaya dan istrinya paling disukai. Nah, itu Sunan Ampel. Nanti kita akan melihat sejarah singkatnya Sunan Ampel seperti apa. Ada videonya nanti. Oke, yang ketiga yaitu adalah Sunan Bonang, bukan Sunan Benang. Kalau orang Melayu bilangnya Bonang tuh benang. Oke, Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Raden Maulana Magdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dan istri yang bernama Dwi Chandrawati. Oke, Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Kalam dan ilmu tauhid itu ada di bawah, ada typo sedikit. Salah. Hapus dulu. Udah, lanjutkan aja. Oke. Yang keempat ada Sunan Sunan Kalijaga yang paling sering disebut. Kenapa? Karena Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Pernah dengar kata Malaya? Pernah. Gimana? Harimau Malaya. Harimau Malaya. Iya. Harimau. Ya, harimau Malaya. Ayahnya yang bernama Raden? Bukan Raden Kian Santang ya, Raden Syagur. Bukan Tungtung Sahur juga. Oke. Tumenggung Wilwatika, keturunan Rangga Lawe. Ini Rangga Lawe ada nih cerita Majapahit zaman dulu. Terus yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Tuban ini daerah mana? Daerah Jawa ya, Jawa pokoknya. Iya. Tuban. Sedangkan ibunya bernama Iya, Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Kalau orang Jawa nyebutnya Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan membawa cahaya Islam ke Nusantara. Di video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang peran, perjuangan, dan kisah inspiratif dari masing-masing wali songo. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan sejarah yang penuh dengan pelajaran berharga. Jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang miliarder dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan. Oke, udah dengan video yang cukup panjang. Sekarang apa ada ini? Jadi setelah kalian membaca atau mendengar materi terkait tentang Wali Songo tadi, maka buatlah kalian membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang atau kurang atau lebih juga tidak apa-apa untuk berdiskusi membahas tentang persoalan yang tentang Wali Songo. Diisi. Oke. Ya. Gantian aja pakai. Gimana nih Pak? Di atas. Oke, perhatikan temannya dulu.
Kita tutup ini dulu ya. Nah, pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami atau diskusi kami kepada kalian semua. Jadi mohon didengarkan ya teman-teman. Oke. Yang akan dibacakan oleh Iqbal. Bagaimana pendapatmu tentang cara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo yang selalu dan budaya, contohnya wayang dan gamelan, atau melalui pendidikan yaitu pondok pesantren? Sekian hasil presentasi kami atau diskusi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang dengan saya sendiri sebagai moderator. Saya Farisa Putri. Saya Syafina Elisa. Saya Nazwa Kela Syifa. Saya Dina Mardia. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Yang pertama yaitu pertanyaan yang akan dibacakan oleh Farah. Kepada Farah disilahkan. Bagaimana pendapatmu tentang cara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo yang selalu menggunakan pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat Jawa pada waktu itu? Nah, selanjutnya yaitu jawaban yang akan dibacakan oleh Syafina. Kepada Syafina disilahkan. Baik, saya akan menjawab soalan yang pertama, yaitu menurut kami untuk metode pendakwah dari Wali Songo itu bagus karena Wali Songo dapat menyesuaikan dengan kultur budaya pada lokal zaman dahulu, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk menerima dakwah yang telah disebarkan oleh Wali Songo. Nah, pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh Diana dan akan dijawab oleh Nazwa. Soal yang kedua adalah untuk meneladani cara dakwah Wali Songo yang selalu menebarkan kedamaian. Bagaimana menurut kalian cara yang tepat dalam mendakwakan Islam yang rahmatul lil alamin pada era yang serba digital ini? Jadi cara kami ialah dengan menggunakan media digital, kita dapat menyebarkan dakwah melalui media sosial yang berbentuk video yang akan di-share pada YouTube, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di samping itu kita harus juga menghindari kontroversi ujaran kebencian, harus menghindari yang namanya hoax dan media-media yang kurang berkenan di hati masyarakat. Jadi demikian jawaban dari soal nomor 1 dan 2. Sekianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah maju semua, berbagai macam beragam jawaban dan isian di situ. Oke, kita ice breaking dulu bentar, berdiri semua. Ice breaking, berdiri. Kita peragangan dulu. Oke, kita main tepuk ya. Tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 1 pukulnya 1, tepuk 2 pukulnya 2, tepuk 3 pukulnya 3, sampai 5 yang kelima pukulnya 5. Kasih contoh dulu ya. Tepuk 1 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Salah, tepuk 4-nya seperti ini. Oke? Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk 5 itu ya. Tepuk 5. Ulang dari awal. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 2, tepuk 3. 2 kali tepuk 4. Nah, 2 kali tepuk 4 ini. 2 kali tepuk. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 2 kali tepuk 4. 3 kali tepuk 5. Oke. Ada 3 hikmah yang dapat kita pelajari dari apa yang kita dapatkan hari ini tentang penyebaran Islam di Indonesia yang disebabkan oleh para wali yang disebut Wali Songo. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini.
Untuk materi hari ini sudah selesai. Mungkin minggu depan kita akan kembali dengan materi yang baru. Semangat terus dalam belajar dan pantang menyerah. Karena orang yang sukses adalah orang yang selalu berusaha dengan gigih dan percaya diri. Oke, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita